Sekarang kita lagi sama Abah Ian ya. Abah Ian, dulu saya sering kesini pasti ketemu beliau nih. Beliau yang apa ya, kayaknya mungkin suhunya di sini. Beliau lebih tahu deh tentang sejarahnya Arca Domas. Soalnya beliau tuh yang rutin banget ke sini. Mungkin bapaknya di sini ya, Mbak Ian tuh. Kalau kita cari-cari informasi ya sama Mbak Ian tentang seluk-beluknya Arca Domas ya. Ya itu tadi Bah, kan ini di sini banyaknya pengunjung. Kalau menurut saya dibanding pengunjung pecinta alam lebih banyak penjara Bah ya. Iya. Orang-orang yang berjarah gitu. Iya. Sedangkan di sini kalau andaikan makam nggak ada ya Bah ya. Di sini tidak ada makam. Tidak ada makam ya, iya. Adanya makom mungkin apa petilasan ya, iya. Bilangnya ya. Itu biasanya nih orang-orang kan niatnya pasti yang kita nggak tahu niat dengan mereka ya, niatnya kan masing-masing ya Bah ya ke tempat ini. Yang pasti tempat ini dipercaya memang mempunyai petuah gitu ya, gitu ya Bah, kurang lebih ya Bah. Iya. Pertama di sini ini dikenal oleh kita Arca Domas ya, dan ini sebenarnya dikatakan kalau Karun bilang ini dinamakan Karaton Aji Saka Salakawardana. Aji Saka. Iya, Karaton Aji Saka Salakawardana itu adalah cikal bakal yang menurunkan kerajaan-kerajaan baik di Tatar Sunda, Galuh, Jawa dan Nusantara, mungkin belahan lainnya juga. Nah, keberadaan Arca Domas itu sebenarnya itu lebih ke filosofi ngaji diri. Ngaji diri. Betul. Kenapa dikatakan di sini adalah proses ngaji diri? Pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam beberapa kitab, terutama ada yang namanya kitab Kakai Sasaka Domas. Dalam kitab Kakai Sasaka Domas itu, di sini menceritakan tentang keberadaan Arca Domas. Arca itu kan ketika kita berkunjung ke Arca Domas, pemikiran kita, oh pasti banyak arcanya. Banyak arcanya ya. Nah, padahal di sini tidak ada. Tidak ada. Dan terus Domas itu yang dimaksud Domas itu adalah 800. 800. Iya. Jadi seakan-akan ada 800 arca gitu. Ya, ada 800 arca. Padahal itu tidak ada ya. Artinya di sini diawali dengan munculnya kitab Kakai Sasaka Domas. Kitab Sasaka Domas itu menceritakan hal ihwal perjalanan tentang turunnya seorang manusia dari mulai alam kedewaan, alam kebataraan, juga sampai ke jagat kawahyang, yaitu di sini yang disebut dengan Sang Hyang Dewa Murba itu. Sang Hyang Dewa Murba. Sang Hyang Dewa Murba. Betul. Nah, kemudian dalam perjalanan beliau itu, yang saya tahu itu ada 137 nama perjalanan beliau di jagat kemanusiaan. Beliau pernah jadi si A, si B, si C, sampai si C. Ya, beda tempat, beda julukan mungkin. Betul, seperti itu. Tapi yang sama orangnya, sosoknya yang sama, begitu ya Bah ya. Nah, mengacu dalam kitab Kakai Sasaka Domas atau Arca Domas yang 800, maksudnya itu 800 ayat. 800 ayat itu dibagi dalam 3 kitab. Sambawa, Sambada, dan Winasa. Kitab tentang perjalanan kehidupan manusia. Dari mulai alam lahir sampai 12 tahun itu masuk dalam kitab Sambawa. Dari 12 sampai 63 tahun itu masuk ke Sambada. Dari 63 ke sana itu masuk ke kitab Winasa. Winasa itu artinya kitab kebinasaan. Kebinasaan. Nah itu. Luar biasa ya Bah ya. Betul. Kalau yang mungkin jarang yang tahu ya, betul. Termasuk saya sendiri, saya sering kesini gitu kan, tapi nggak tahu filosofi tempat ini tuh seperti apa. Dan akhirnya alhamdulillah kita dapat ilmunya dari Abah ya. Dan beliau langsung yang menciptakan 18 huruf menjadi 800 ayat. Dari 800 ayat dibagi dalam 3 kitab. 18 huruf itu yaitu Hanacaraka Data Sawala. Kemudian kesininya ditambahin juga oleh
waliullah, yaitu yang ada dalam 9 wali, kalau nggak salah Sunan Kudus. Nah itu, atau Sunan Kalijaga bersama Sunan Kalijaga. Nah itu tadinya 18 huruf menjadi 20 huruf. 20 huruf. Nambah 2 huruf berarti. Betul. Nah, dari 18 huruf itu dijadikan 800 ayat. Dari 800 ayat itu dibagi dalam 3 kitab. Nah, banyak orang berkunjung ke sini. Yaitu tergantung dari niatnya. Iya, niat. Banyaknya itu ada yang memang secara spiritual, Iya. ataupun juga untuk meningkatkan spiritualnya, Iya. ataupun juga di supranaturalnya, Iya, betul. karena beda antara spiritual dan Ya, beda. supranatural. Mungkin orang awam mungkin hampir sama tuh Bang, Iya, yang padahal saya beda. tanya ya. Spiritual sama supranatural. Toh, Abah jelasin nih sekaliannya. Abah jelasin versi Abah nih, supranatural dan spiritual. Bedanya itu apa? Ya kalau supranatural itu kan orang lebih condong dia itu istilahnya mengacu ke salah satu keilmuan. Iya. Entah dia ilmu Kesaktian berilmu ya, Bang, ya? syariat atau Kesaktian gitu kesaktian. ya. Sementara kalau supranatural itu lebih mencari jati diri. Yaitu supaya yang bersangkutan tahu jalan pulang. Kalau spiritual. Iya, jangan salah ya, Bang ya. Yang Kalau masuk hampir kategori sama. supranatural itu ya semacam bisa dikatakan ahli syariat, Iya, iya, iya. atau juga mohon maaf dukun. Dukun. Nah itu Supranatural tuh kelompoknya supranatural. ya. Kalau spiritual Iya. beda lah. Dan spiritual didominasi oleh orang-orang perjalanan Iya. yang memang baik itu sifatnya nunggal, diaping, itu yang diaping oleh para leluhurnya gitu. Nah itu biasanya masuk ke ranah spiritual. Spiritual. Ya, itu. Iya, iya. Karena di situ kan kita mengenal 3 hal: nitis, nyukma, ngusuma. Nitis juga kan terbagi 2 bagian. Iya. Ada yang nitis sejati, ada nitis sempurna. Kalau nitis sejati itu seseorang itu ketika sudah melampaui 7 kemandalaan. Nah, ketika dia masuk ke alam kematian yang tadi itu ya. Iya. Ya, kita di Islam itu tidak ada yang sedekah atau tahlil sampai 7 hari atau 40 hari. Nah, itu adanya di budaya Sunda, adat Sunda. Nah, sementara adat Sunda, seseorang yang memang berperilaku baik, dia akan kembali lagi karena masih ada tugas-tugas yang belum selesai. Secara garis besarnya seperti itu. Akan tetapi dia harus melampaui 7 kemandalaan. Mandala kasungka, rasa, cipta, kersa, perih, samar, dan jati mandala. Sudah, terus jati mandala. Jati mandala itu adalah tempat para karuhun untuk kembali ke bumi dalam rangka dia menitis atau mendampingi. Nah itu. Ya salah satu pendampingan itu alasannya karena ada tugas-tugas yang belum diselesaikan. Ada cita-cita besar yang belum direalisasikan. Atau memerangi golongan yang tam. Itu bisa seperti itu. Itu. Makanya ada niti sempurna, ada niti sejati. Kalau niti sempurna itu seseorang ketika diberitakan meninggal, katakanlah ketika sudah melalui 7 kemandalaan tadi, dia nunggu giliran nitis. Dan ketika dia penitisan itu, maka dia jadi bayi dulu atau anak di usia 12 tahun atau di 35 tahun menitisnya itu. Beda dengan nitis sempurna. Kalau nitis sempurna itu seseorang yang diberitakan meninggal di sini tapi ada di tempat lain. Ciri dengan ciri yang sama, jasmani dan rohani yang sama. Dan cuman paling hanya berganti nama. Dan dia tidak mengakui bahwa dia itu siapa. Nah, itu. Karena ada, kenapa begitu? Karena ada tugas-tugas yang belum selesai. Sementara nyukma seorang leluhur itu dia mendampingi karena ada terah turunan. Dan dia, kenapa dia mendampingi? Karena yang Abah tadi katakan, adanya pekerjaan yang belum selesai dan kemudian ditimpakan ke anak turunan. Mungkin kalau bahasa orang itu mah karma.
Karma. untuk menuntaskan karma. Nah, itu Kalau tuh bah, bahasa. garis bawahi tuntaskan karma. Ini saya penasaran banget tuh bah, yang ini. Maksudnya apa itu? Karma apa bah? Apa karma kebaikan? Apa Ya, karma karma kan ada dua hal. Ya. Ada karma baik dan karma buruk. karma baik dan karma buruk? Itu tetap Yang diwariskan. dimaksud karma baik itu yaitu ketika seseorang leluhur itu menitis kembali karena dia masih ada tugas yang dia selesaikan. Iya. Maka karma itu dijatuhkanlah Ke keturunannya. turunannya. Untuk Turunan di menyelesaikan. sini berarti harus ada ini ya, harus ada hubungan darah gitu. Nah, Apa kalau nyukma itu cirinya dia ada pertalian darah. Ada pertalian darah. Dia sifatnya ngadapi, ngajaga, dan ngeriksa. Juga bertindak sebagai guru spiritualnya. Jadi guru batin. Iya, itu nyukma. Hikmah. Kalau ngusuma itu seorang leluhur ada di beberapa orang. Karena tidak ada pertalian darah. Oh gitu. Iya, itu bisa karena orang tersebut sering Berjihad. dalam tawasulnya itu Oh, iya. di bawah namanya. Ya makanya pernah katakanlah si A ngaku si Anu, ini kalau ngakunya sama aja, ini yang mana? Nah itu ada cerita 41 sukma nunggal satu. 41 sukma Nunggal tunggal satu. Berarti di satu orang itu bisa beberapa sukma gitu. Bukan. Satu sukma itu bisa. Dia ada di 40 orang. Oh, Tapi yang satunya iya, tetap satu tuh bisa netes di ke 40 alam. orang. Oh, iya. Kayak di Ustaz. Kamu Siwangi diulangi ayat. Bener. Bah, gini bah, ini kalau andai kan ini lagi pengalaman pribadi saya ya, pengalaman pribadi saya. Kenapa saya mengenal tempat ini ya, jadi cerita tentang pribadi. Ini saya sebenarnya kesini tahu dari orang ya, kalau di sini tuh ada ya model kayak tempat sakral lah gitu untuk berdoa gitu ya. Dan termasuk saya pribadi kesini gitu. Karena apa? Kayak banyak PR gitu dalam kehidupan saya bah. Saya kan dari kecil banyak keanehan gitu ya. Nggak normal. Iya, banyak keanehan. Itu usia 17 tahun itu sempet hampir nyatakan mati. Udah semua orang udah bilang ini gak bakalan bisa ketolong gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu itu ada yang nolongin. Nah, ketika orang bilang saya itu nggak ada 7 hari ya, tapi saya merasa itu satu malam. Satu malam saya di dunia yang nggak pernah ada matahari gitu bang. Gelap, tapi nggak terang, tapi nggak gelap, kayak sepertinya sore hari menjelang kayak maghrib. gitu, kayak apa sih surem gitu ya. Iya. Itu saya bilang saya takut bah karena yang saya temuin lumayan nggak ada yang seperti saya gitu di sana gitu, aneh-aneh gitu. Saya sembunyi di semak-semak. Saya bilang saya keluar nanti kalau udah gelap atau kalau udah terang seenggaknya saya bilang, karena saya takut gitu ketemu, karena nggak ada yang seperti saya di sana. Itu mau pulang tuh susah banget gitu bah, sampai akhirnya pas sadar itu jangankan kebangun, itu ngangkat tangan aja saya nggak bisa, lemes, kayak kapas gitu, kayak kapas kena air, mas. Nah dari situ keanehan terus berlanjut, udah hampir puluhan tahun. Sekarang usia saya 42 tahun lah, itu dari 17 tahun. Setiap saya pengen normal hidup seperti orang lain ya bah ya. Berumah tangga, kalau memang punya usaha kita normal, itu sulit sekali gitu. Terutama dalam dulu asmara ya, di rumah tangga berantakan. Terus sekarang tuh usaha yang terus-terusan gitu. Nah, setiap kalau ke orang ngerti, coba untuk berkonsultasi ya, entah ke kiai atau apa, pasti selalu bilangnya kembali aja ke diri sendiri, ada perjalanan yang ini gitu kan. Sebenarnya sesuatu yang dulu saya ingin tinggalkan gitu, saya ingin tinggalkannya kayak emang saya nggak ngerti bah, nggak ngerti gitu, nggak paham gitu. Karena gini lah, orang-orang yang ada di garis perjalanan leluhur itu pasti dinolkan. Dalam hal apa? Ekonomi. Dalam hal apa saja. Biasanya itu dalam hal ekonomi. Pokoknya apa yang kita sayang itu sepertinya menjauh. Iya. Itu. Yang kita inginkan menjauh. Yang kita inginkan. Ya karena kan itu. Padahal itu adalah salah satu penguatan dari spiritual. Sunda mengenal 3 hal. 1, biasanya kita ngaco dulu. Katakanlah ngaco dulu. Dari ngaco itu nanti muncul ngaca. Dari ngaca itu muncul ngaci. Nah itu. Kami juga sama. Pernah mengalami hal buruk, hari-hari buruk dulu. Pelanggar aturan lah.
Kemudian kita lama-lama berpikir diingatkan, oh gini. Nah itu. Jadi buat apa? Orang-orang yang ada di perjalanan leluhur, yang memang sudah digariskan, sudah jadi wadah leluhur, itu pasti akan menemukan jalan yang sangat berat. Iya, benar. Berat, bukan berat. Sangat berat. Semua seakan-akan kita dihancurkan. Iya. Mau itu, mohon maaf, hubungan kadang-kadang asmara, kadang-kadang kita punya cita-cita ini ternyata kita nihil. Iya. Kadang kita ngadu, kan katanya ada leluhur. Iya. Kok nggak bantu? Kok nggak bantuin gitu? Itu yang aneh gitu, Itu maksudnya. saya banyak ketawa. Kok maksudnya nggak ngepek gitu, jadi kayak gini, kayak bullshit gitu kita tuh, ngerti nggak Bang? Itu kayak bullshitnya. Tapi kita sering misalnya konsultasi ke orang, oh mungkin kamu tuh ada leluhur yang mendampingi dan bla bla. Tapi kok kehidupan hancur, menolong diri sendiri saja sepertinya tidak mampu gitu. Kekuatan apa sih sebenarnya gitu sampai seperti itu, Mbak? Secara bahasa kasarnya kita itu dirusak. Padahal itu semua kita ambil sisi positifnya. Oh, setelah kita menyadari, oh jalan itu salah, kita harus begini. Kemudian itu seseorang yang memang ada di jalan perjalanan leluhur, serusak-rusaknya, dia pasti akan kembali. Karena itu tujuannya itu untuk penguatan spiritualnya. Jadi itu harus dilalui gitu. Bukan harus, tapi hampir semuanya. Hampir semuanya. Kita tidak mengatakan harus ya. Karena kalau harus itu berarti sudah diskenariokan. Iya. Kita. Itu alamiah jangan. Tapi semua rata-rata dihancur. Artinya itu untuk menambah kekuatan kita. Itu anggaplah ujian buat kita. Tapi kan dari situ kan Abah tadi bahas 3 ngaco, ngaci. Kadang kita berspekulasi, dengan gua negatif biar pada menjauh, tidak. Itu adalah sudah menjadi waris kita. Contohnya beginilah, ini leluhur, ini baju, nggak jauh beda kita. Ini baju walaupun bagus Abah nggak bakal pakai karena bukan baju Abah. Itu aja logika. Walaupun ini baju Abah jelek, tetap ini baju Abah. Nah gitu. Tapi semua akan kembali, akan menyadari seiring dengan perjalanan waktu. Nah mulai dengan istilahnya kita suka dengan hal-hal, katakanlah hal gaib gitu ya, cerita-cerita, dongeng-dongeng, itu ada keterkaitan sampai kita mendatangi satu tempat seperti ini. Iya betul. Nah, ketika kita datang ke satu tempat seperti Arca Domas, kita merasa nyaman. Nyaman, tenang. Nah itu kita harus bertanya, kok saya bisa nyaman? Seperti rumah sendiri. Kok ini seperti rumah sendiri? Bahkan kita berpikir, kok gue merasa pernah di sini. Kayak apa dijapu gitu ya, kayak dijapu. Nah itu nggak aneh, karena pusat, apa katakan, disinilah pusat energi, pusat berkumpulnya para leluhur, baik dari Sunda, Jawa, dari Nusantara, sebenarnya di sini. Di sini pusatnya. Berarti luar biasa ini tempatnya, Bah ya. Nah itu. Nah terus tadi di sini dikatakan ada siapa? Pertama di sini adalah lalapan awal. Dalam cerita Sunda, dari Buana, alam Kahyangan masuk ke alam kebataraan sampai Murbanya itu di Arca Domas. Kenapa di gunung? Gunung adalah salah satu tempat yang dimuliakan atau disucikan. Satu alasannya. Keduanya, gunung adalah tempat penghidupan. Mungkin dulunya zaman nenek moyang kita berburu, jadi alam sudah menyiapkan. Nah, itu. Makanya banyak situs-situs tersebarnya itu di gunung. Di gunung banyak. Karena gunung adalah gudang ilmu. Ada pepatah mengatakan, benang guru di gunung, benang tatanya di guriang. Nah, itu. Yang Abah tahu di sini ini semuanya dari zaman awal. Salah satunya itu adalah yang sering ini, itu Eyang Resi Tunggal. Eyang Resi Tunggal. Iya, Resi Tunggal yang Abah tahu. Kemudian di sini juga ada yang namanya Prabu Purwa Kawasa atau Prabu Purba Wisesa.
Kemudian ada yang namanya Dewi Larasakti. Ada juga yang namanya Dia Ayu Purbararang, Purba Kancana, Purba Manikmaya, Purba Dewata, Purba Endah, Purba Litik, Purba Sari, Putri Kembang, dan Putri Kembang. Ada juga Susuhunan Ambu. Ada juga Dewi Mayangsari. Ada juga Dewi Atas Angin. Kalau Dewi Atas Angin mungkin kalau di Cina disebut Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin, ya. Nah itu. Terus ada Sang Hyang Sungsang Tunggal. Sang Hyang Sungsang Tunggal itu adalah Sri Ratu Mahadewi Kangjeng Ratu Kidul. Nama kayangannya itu. Ada juga yang namanya Sang Hyang Lodaya Sakti. Orang suka bilang harimau putih. Lodaya ya. Sekarang juga kalau dirasakan ikut nimbrung. Jadi tadi sambil ngobrol ini banget ini Bah, aduh Masya Allah badan auranya gitu ya, kuat banget ya Bah ya. Karena entahlah dimanapun Abah berada, kalau Abah lagi bicara tentang leluhur mereka hati. Tapi saya capek tukang ngelalakon Bah, kadieu tak acan iya gitu. Maksudnya udah kumaha gitu nyabahnya, jadi bingung wae. Iya bingung gitu, bingung kadang-kadang suka goncangnya kadang suka ada ragu Bah dalam hati ya itu teh Abah bilang tapi aya nu ngadampingin tapi kok hidup semeraut gitu. Semeraut ke orang mah biasa-biasa aja, kayak orang mah enak-enak aja gitu jalannya mulus, kok kita mah Masya Allah ya Bah ya Kayak terganggu. Gitu kayak apa sih cek kolot mah diganggayong. Orang yang ada di jalur leluhur diperjalankan oleh leluhur tidak ada yang mudah. Salah besar ketika kita melihat orang lain kok dia mah senang. Belum tentu yang dampingi leluhur. Bisa aja jin yang ngaku-ngaku leluhur. Nah itu tuh Bah, maaf nih, perbedaannya apa nih Bah? Leluhur sejati sama jin yang mengaku leluhur itu kan sama-sama gaib. Nah kita kan orang awam ya Bah, bagaimana ya? Cara membedakannya gitu. Yang dari awam dulu aja sampai ke ahlinya di membedakannya. Kita kan awam nih Bah. Ya, sebenarnya membedakannya itu gampang. Ya. Kalau orang yang memang diaping oleh leluhur, leluhur itu seperti kita, pernah hidup di alam dunia, menjalani satu perjalanan, kayak kita lah jinnya, cuman kan beda zaman. Beda zaman. Kalau jinnya, oh enggak, dia nggak berhidup seperti itu, karena kan dia dunianya ada di dunia gaib, di dunia kasat mata. Hanya orang tertentu dengan penglihatan batin yang ini yang bisa memang melihat keberadaannya. Akan tetapi di situ ada beberapa faktor. Kadang-kadang penglihatan mata batin juga itu kan menurut Abah ada levelnya. Kalau level 1, 2, 3 masih bisa dibohongi. Datanglah, katakanlah, padahal dia jin ya, pakai jubah, pakai ini, ngaku wali, padahal itu jin. Betul dia menasihati kita, padahal nanti untuk menjerumuskan. Yang kaget orang-orang di perjalanan leluhur itu hidupnya itu dirusak karena tujuannya untuk menguatkan spiritual dan mental itu biasanya mungkin gitu teh dia dibeli apa, ada juga yang dia dipilih gitu seperti kita keancikan leluhur Bah. Perbedaan anak. Ya dalam hal ini tentunya ada jin yang positif ataupun jin negatif. Cuman yang negatif biasanya suka ngaku-ngaku karuhut. Nah, itu nusian orang salah karuhut tidak bisa di ini. Itu. Berat makanya pembedanya itu. Kan ngebedainnya susah ya Bah ya. Iya. Cuma bener-bener apa ya, kita mah orang awam ya dengan segala keterbatasan yang kita punya gitu Bah. Nah itu juga yang bikin saya sering ragu Bah, ragu ke diri sendiri, ragu udah bener nggak sih ini yang aku temuin itu udah bener nggak sih. Makanya beberapa perjalanan ini sering saya tunda-tunda gitu Bah, sering saya tunda, udah gitu kan, saya lelah gitu, saya capek dengan semua ini, saya pengen hidup normal seperti yang lain, tapi tidak bisa Bah, seperti ada aja satu kejadian yang ketika selalu kita menjauh tetap aja tarikannya. Iya, tarikannya tuh mereka tuh kayak narik saya terus kembali ke sini gitu. Dan akhirnya pun dalam hati saya bilang
kayaknya saya nggak mungkin karena mundur pun ditarik terus gitu. Ya udah akan saya jalankan ini seperti apa nanti titiknya gitu kan. Iya, Sampai kayak gitu tekad dalam hati gitu, Bah. Orang pengen dititisi atau didampingi oleh leluhur itu sampai mereka lelaku. Tidak mudah ini. Iya. Sampai meditasi gitu ya, Bah ya. Lelaku itu mereka bertapa berata, mereka berpuasa dan berwirid. Tapi kalau tidak ada hak, Susah. tidak ada waris, itu nggak bisa. Nah itu yang biasanya yang datang itu di golongan jin. Jadi makanan empuk jin gitu. Nah itu. Kayak saya, Bah. Saya kan anak dulu waktu kena tuh anak 17 tahun ya, Bah. Majehna apa sih lucu-lucunya main terus yang emang keluarga saya tuh yang nggak jauh dari klinik gitu, Bah. Yang saya tuh nggak ngerti gitu hal-hal kayak gitu. Makanya ketika saya ngalamin hal itu juga keluarga agak bingung gitu. Bingungnya tuh ya emang kita nggak ada. Misalkan apa turunan-turunan di keluarga yang mungkin percaya, termasuk bapak saya kan tidak percaya, bapak saya guru ya Bah ya. Dia tuh modern gitu. Apa-apa selalu ke anak-anaknya tuh ngasih pengertian tuh nggak percaya tahayul gitu ya, yang logis aja yang masuk di akal. Tapi saya kena hal itu agak membingungkan gitu buat saya. Anak 17 tahun mana ada ya, Bah, nggak mungkin juga anak 17 tahun pengennya cantik, bukan pengen sakti ya, Bah ya. Pengennya terkenal, pengennya hit gitu. Makanya saya bilang, ya Allah, kenapa gitu di saya gitu. Sedangkan saudara-saudara saya hidup normal, Bah. Saya nggak bisa kuliah karena sakit, Bah, karena selalu kehadiran, kemasukan terus, tiba-tiba di mana aja itu nggak lihat situasi sama kondisi. Kalau emang dia lagi hadir. Lagi masuk. Ya itulah, itu yang dimaksud orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu ya harus menjalani proses yang sangat berat. Iya. Baik dijauhi oleh lingkungan, dianggap sesat, terus juga ketika kita punya maksud apa-apa jarang terkabul. Iya, kenapa Padahal udah janji Allah setiap doa itu akan dikabulkan. Bener itu, ya Insya Allah. Nah, kan yang dimunculkan itu apa? Ngeluh. Cuna ya karuhun. Tanya gitu, ngeluh wae saya oke. Itu dibantuan, itu kan yang salah. Nah, itu. Jangan berpikir. Suka ngomong tau usaha gak Iya, Masya Allah gitu ya. Kalau yang lain usaha itu yang ada rugi dan rugi. Iya, Bah, saya udah berapa kali jatuh, Bah, ya ampun. Ya, ada leluhur katanya didampingi tapi mereka maju. Pasti lain bantuan, cara tarikan kayak mah. Bukan kayak gini ya, Bah ya. Kan belum sempurna. Iya, katanya energi kalau udah pas gitu, selaras sama kita, harusnya kan segala apa yang kita inginkan dan itu gampang gitu kan. Apa ini karena nggak selaras itu, Bah? Nah itu perlu penyempurnaan atau keselarasan antara wujud lahir kita dengan dalaman kita atau yang nabi kita. Adanya kemanunggalan antara yang disebut catur murti itu. Cipta, rasa, tarsa. Kendalanya biasanya apa tuh? Orang tuh buat susah banget selaras dengan energi leluhur. Johirnya ini susah gitu. Contohnya saya gitu. Biasanya kendalanya apa tuh sih, Bang? Ya kendalanya biasanya, mohon maaf ya, itu dari keyakinan. Hati ya? Iya. Kadang, mohon maaf, hati kita ngambang. Ketika kita dapati kesusahan, ketika maksud kita tidak berhasil. Ini saya mau ke Bogor nih, nggak jadi. Padahal di Bogor begini. Contohnya begitu. Yang itu tadi mungkin ya. Yang tadi kita kita nggak yakin dengan itu ya, Bah ya. Itu faktor pertama, itu yang utama ya, Bah ya. Yakin. Keyakinan. Kedua, yakin terhadap diri sendiri. Ini harus yakin ya. Pokoknya la haula wala quwata gitu ya, Bahnya. Jalani perjalanan ini dengan keikhlasan. Orang Sunda bilang ngagem kacati indung. Insya Allah. Abah emang gak berat? Berat. Lingkungan Abah itu lingkungan saudara Abah itu kakak, bapak, ibu, kakek, nenek. Ya istilah secara salat sudah berangkat ke Mekah semua. Terus kemudian bapak pun guru ngaji. Kalau malam Senin itu pengajian CRW itu bapak yang ngajar ngaji.
Dulu saya dididik secara pesantren. Dari SD sampai SMP saya nggak tinggal di rumah. Saya tinggal di Kobong. Mau amil, mau jerumia ngaji. Terus saya sampai dipesantrenkan ke buyut saya, Mama Alit di Banten, terkenal tuh. Atau juga ke sana. Sana pun hanya masak. Ini kagak ngaji, main gitu. Mungkin kalau bukan cucunya udah gue usir loh. Nah, cuma apa kenapa dimasukkan ke ini? Ya, kalau Abah lama soleh, adanya kemandunggalan diri dengan adanya membawa satu perjalanan yang memang di luar nalar kita. Kalian jati diri. Tapi memang diberi susah ge henteu nya bahnya. Maksudnya teu susah-susah teuing sih henteu gitunya. Iya. Tapi buat kayak kita gitu. Mencapai apa yang kita cita-citain gitu misalkan itu sulit banget, Masya Allah, Bah. Tapi saya kalau ngeliat si bapak bawaannya adem. Ke Abah Oh, kayak tenang. gimana sih? Kayak tenang gitu. Kayak adem aja gitu. Kayak hidup tuh dibawa Santai. kayak santai. Pengen deh begitu. Gitu. Jadi kayak orang tuh nggak ada masalah, kayak kan orang nggak mustahil ya di dunia nggak ada masalah. Tapi kalau ngeliat si bapak bener bawaannya kayaknya enak gitu. Ketika kita yakin dalam satu perjalanan dan kita minta sama Allah, di situ insya Allah kita akan diberi kemudahan. Nih, sombongnya Abah punten ini lagi ngobrol ya. Iya. Ya ketika Abah pernah ngalamin habis rokok tinggal segini, ya, tiba-tiba dari selatan datang. Nanti minggu depan juga ada mobil. Kalau berarti mobil dari mana? Musingin aja. Ya benar. Ayah. Wai. Alhamdulillah. Secara kerja 22 Saya tahun pilih Abah ya, nggak kerja. ini bro. Tapi bisa menyekolahkan anak. Bisa menafkahi tiap hari. Allah selalu memberikan jalan dari sisi mana saja. Yakin Dan- teh sih. Adanya leluhur, kita butuh apa? Doanya. Bukan saya butuh kesaktian, doanya. Karena doa kita ada kalanya, Bu, terhijab. Apalagi saya banyak dosa, Bu, ya. Tapi ketika leluhur berdoa, dia langsung ke Allah. Nggak ada halangan, Nggak ada hijab nggak ya. ada pihak. Kalau kita mah hijab nak Iya. seueur ya. Itu, ya kita ke situ aja dulu. Amin. Karena gini, kadang-kadang orang melihat saya itu berubah-ubah. Nah, kemarin banyak beberapa tugas. Dan sekarang saya ditugaskan ke Baduy. Padahal kemarin ini ke Baduy. Di Baduy disebut apa? Kibuyut oleh karun-karun di sana. Nah, kemudian dari Baduy saya harus ke Gunung Sadahuri. Tapi tantangannya apa? Sebelum saya ke sana, sebelum saya ke Baduy, sebelum saya ke Gunung Sadahuri dan ke Gunung Selamat, saya harus ke ziarah dulu ke makam Rasulullah. Artinya paling tidak saya umroh. Ya alhamdulillah gitu ya. Dari teman-teman, dari saudara-saudara malah pada telepon, Bah, kalau bulan September insya Allah saya ada rezeki, nanti umroh sama saya. Terus bahkan ada lagi orang Pemda, Bah, udah saya tabungin tuh. Ada aja jalan. Terus ini juga ini, ya tapi Abah nggak mau bergantung dengan orang lain. Syukur-syukur Abah ada hasil keringat Abah sendiri. Jadi insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi Abah pengen jarah ke Rasulullah. Nah, itu. Terus Bah, kalau untuk apa? Kan orang lain di sini saya. Ini untuk bisa terus yakin ya Bah ya, karena memang ini mah ibarat kata, lu mau nggak mau tetap harus maju, gitu kan ibaratnya. Karena beberapa kali mundur, tetap ditarik lagi, gitu kan. Tadi kan gitu, mau tidak mau kamu harus maju dan nggak ada pilihan,
harus yakin gitu bah ya. Nah itu. Nah, untuk bisa terus yakin itu, meyakinkan diri sendiri itu seperti apa sih bah? Soalnya jujur itu kata yang gampang banget, tapi saya udah jalanin, tetap saya selalu goncang Sampai gitu. 40 tahun. Goncang terus ya. Udah 42 tahun, dari 17 tahun berapa sering gitu ngelalakon saya ke tempat ini, ke tempat itu. Cuma di sini tuh hese gitu, bah. Tetap ada keraguan gitu. Keraguan gitu, bah. Saya karena saking apa ya, sulit di jalan yang saya jalanin gitu. Ya kalau Abah tadi katakan ya, pertama ya kita ikhlas, ridho menjalani perjalanan ini. Ya memang mungkin sudah warisnya kita. Akan tetapi di situ yang harus dibangun itu satu keyakinan. Nggak mungkin leluhur itu menyengsarakan kita. Pasti ada tujuan. Apa tujuannya itu? Yaitu salah satunya kata Abah tadi teh ya. Ada tugas yang belum terselesaikan. Ada pekerjaan besar atau cita-cita besar leluhur yang memang dikarmakan ke kita untuk melanjutkan. Gitu. Nah sekarang contohnya apa? Abah nggak bukan untuk duduk sebagai dukun, bukan jadi tukang syariat, enggak. Tapi Abah menjalani satu perjalanan, di mana hampir rata-rata orang-orang perjalanan yang dinaungi oleh leluhur itu pasti ketemu dengan Abah. Dari mana-mana. Mohon maaf. Alhamdulillahnya orang Tepang sama Abah.